Nah, jadi Hangga itu kalau orang bahasa Jawanya Honggo. Honggo Drono ada namanya itu. Ada nggak ini yang HP-nya lagi connect? Coba ketik Honggo Drono. Honggo Drono. HONGGO Honggo Drono. Jangan dipisah. Honggo Drono bukan Bruno, Drono. Ada? Berikut beberapa gambar yang cocok. Coba ada di mana dapat belum? Kiai Honggo Drono. Betul, Kiai Honggo Drono. Siapa itu? Tan Jin Sing. Ya, jangan cari itu dulu. Tambahin depannya Citrowardoyo. Iya betul. Jadi Honggo Drono itu dari keraton, tapi kita tambahin dulu Citrowardoyo. Keraton Jogja. Betul. Tambahin Citrowardoyo tapi pakai ejaan lama, Tejitro. Tejitro Wardojo. Honggo Drono Citrowardoyo. Ada? Udah dapat? Nah, betul. Udah dapat? Siapa? Beliau? Jadi simbol RSUD. RSUD betul. RSUD di mana, Bapak? Purworejo, Purworejo. Siapa beliau? Dr. Citrowardoyo Bin Kiai Honggo Drono. Hanggodrono ya, putra Kiai Hanggodrono. Jadi Honggo Drono itu satu dari 3 keluarga Tionghoa yang masuk ke dalam Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Satu lagi Kartodirjo, satu lagi Seco Diningrat. 3 ini Tionghoa, tapi Kiai, penyebar Islam, tabib dan lain-lain kepandaian. Punya putra namanya Citrowardoyo, menjadi dokter pertama di tanah Jawa. Akhirnya diabadikan karena beliau orang Purworejo menjadi nama RSUD di Purworejo. Jadi RSUD-nya namanya RSUD Dr. Citrowardoyo. Siapa tuh Dr. Citrowardoyo? Coba ditambahin sekarang Citrowardoyo nggak pakai Honggo Drono, tambahin Citrowardoyo-nya udah benar. Tambahin presiden. Citrowardoyo presiden. Keluar nama siapa? Ada Ibu? Itu yang benar, betul Ustaz Tatet, B.J. Habibie. Jadi Pak Habibie adalah salah satu cucu dari Eyang Citrowardoyo bin Kiai Honggo Drono. Gitu. Masih zuriat dari Nyai Ongku. Benar kan? Bukan saya ngomong, di internet ada. Betul. Betul. Ada yang sudah tahu cerita ini sebelumnya? Belum. Jadi, ini mau cerita. Presiden-presiden pemimpin di Republik kita ini nggak pernah orang sembarangan. Yang jelas pasti nomor 1 Bismillah, insya Allah biridallah. Karena nggak mungkin orang sembarangan memimpin negeri ini. Salah satu tokoh, makamnya di Ciputra, tinggalnya di jalan yang ke arah Lembang. Jalan itu kemudian diberi nama sesuai namanya beliau, Setiabudi. Nama aslinya siapa Bapak? Ernest François Eugene Boustekker. Itu orang situ ya. NHI ke bawah dikit. Beliau sebelum meninggal memberikan wasiat. Saya pernah baca waktu saya di Turki dari sebuah majalah, tapi nggak ketemu lagi majalahnya itu karena dulu dimiliki oleh seorang teman
Yang akhirnya teman itu juga udah lama sekali nggak ketemu. Kebetulan teman ini seorang Nasrani, tapi dia sangat rajin membaca sejarah. Bahwa tidak mungkin negeri ini akan merdeka kalau bukan karena negeri ini adalah Biladul Aulia. Biladul Aulia artinya tanah para Aulia. wali. Maka bukan sebuah kebetulan kalau Pak Habibie juga cucu seorang kiai. Tidak banyak yang mengetahui. Dan kiainya bukan kiai sembarangan, masih zuriyah dari Sunan Baharudin Yusuf. Banyak orang berpikir beliau itu Parepare. Enggak, ada jalurnya ke sini. Lahirnya Parepare. Betul, orang tuanya ayahnya. Tapi dari jalur ibu ternyata ke sana. Jadi masih satu geng dengan alhamdulillah Syekh Tauhid. Satu daerah. Dan seorang presiden itu yang di republik ini menjadi ketua dari sebuah dewan yang namanya Dewan Ketahanan Nasional. Itu ketuanya presiden langsung. Dewan ini umurnya sudah lama, dari tahun 46. Tapi dalam perjalanannya sampai tahun 56 kemudian disusun tandih itu dirayakan secara khusus oleh Abah Hanaf, diperintahkan kepada segenap ikhwan untuk merayakannya. Pertanyaannya, ketahanan nasional itu apa sih gitu? Jadi nanti ada yang tanya gitu, Pak, ketahanan nasional itu angkatan apa? Oh bukan Pak, bukan angkatan. Oh iya. Jadi angkatan darat, laut atau udara. Kan pasti sudah sering mendengar merayakan ketahanan nasional NKRI gitu. Nah, ketahanan nasional itu kalau ditanyakan dasarnya itu ada lagi di atasnya. Yang bikin juga nggak jauh-jauh dari sini. Ketahanan nasional itu dibikin di Jalan Gatot Subroto, Bandung. Tapi ketahanan nasional punya bapak. Bapaknya namanya pernah dengar Wawasan Nusantara. Pernah dengar ya? Wawasan Nusantara, atau ada yang belum pernah dengar? Tapi pernah lah ya nyangkut dikit-dikit. Pernah. Wawasan Nusantara itu apa sih? Cara pandang, betul. Lanjut, siapa yang bisa? Alhamdulillah, alamin. Guru, kayaknya guru sejarah gitu. Betul. Coba jelaskan Bapak Punten maksudnya. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasionalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Nah sekarang mohon dijelaskan maksudnya apa itu. Indonesia. Tapi nggak apa-apa, memang selalu begini, biasa. Karena itu dihafalkan biasanya. Nah, kebiasaan kita sekolah itu menghafalkan. Memang rumusannya susah gitu. Kalau mau lengkapnya, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam dengan memperhatikan posisi silang strategis di antara dua benua dan dua samudera, dinamika kependudukan, sumber kekayaan alam sebagai satu kesatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Pertanyaannya sama, maksudnya apa? Biasanya kalau ditanya balik nanti ya kalau di tentara itu siap gitu. Maksudnya apa siap? Maksudnya siap. Siap polisi ya, kurang jelas. Gampangnya begini. Itu tadi tercetus dari Wawasan Nusantara tadi. Yang mencetuskan adalah seorang putra taksib. Fotonya tiap hari hampir rata kita pernah lihat. Fotonya itu warnanya sama, biru putih. Pernah lihat? Di uang 50 ribuan. Namanya Bapak siapa? Bukan Pak Harto, itu yang dulu. Uang 50 ribuan yang sekarang, coba yang punya dilihat. Ada nama siapa?
Hamengkubuwono. Juanda. Bapak Juanda Kartawijaya. Jadi bukan sebuah kebetulan kalau setiap budi diterusin nyampainya ke gitu. Ada maksudnya semua. Karena Bapak Juanda ini kan kemudian menyatakan pertama kali awalnya begini. Indonesia ini terbagi menjadi 17.000 pulau. Ada airnya, ada daratnya. Tapi banyakkan airnya. Bukan sebuah kebetulan kita menyebut negeri kita, bila kita bukan cuma bila tapi tanah air. Coba kalau bahasa Inggris, fatherland, land doang, nggak ada waternya. Indonesia tanah air. Kenapa? Sebagian besar air. Air ini kalau zaman dulu menurut peraturan internasional cuma boleh 12 mil dari pantai. Artinya Indonesia berowong di mana-mana. Sehingga semua orang bebas lewat, baik yang niatnya benar maupun yang niatnya menceng. Oleh sebab itu kata Pak Juanda nggak bisa begini. Ini satu paket. Air dan tanah satu kesatuan. Inilah Nusantara kita. Apa cukup bukan? Air tanahnya, orangnya, cara dia berpikir, cara dia mengambil keputusan, cara dia cari makan, cara dia berinteraksi, bergaul, dan cara dia mempertahankan diri. Apa itu cara berpikir? Ideologi. Apa itu cara dia mengambil keputusan? Politik. Apa itu cara dia cari makan? Ekonomi. Cara dia berinteraksi, berhubungan satu sama lain, sosial, budaya. Mempertahankan diri, pertahanan, keamanan. Satu paket semuanya. Kok bisa satu paket? Bisa. Karena orang, tempat tinggalnya, sumber dayanya, itu saling mempengaruhi. Kalau ada orang tinggal di gurun, temennya itu unta, formal, pasir, senjata, bajunya beda dengan orang yang tinggal di kutub, temennya beruang putih, salju, makanannya salmon, bayanya beda, bajunya beda, bahasanya aja beda. Nah kalau di Indonesia ada salju nggak? Ada, masih walaupun dikit di Papua. Ada lagi bukan salju, es di Dieng. Tiap musim tapi. Ada gurun nggak? Banyak. Ada pantai, hutan, kota, desa, segala jenis ada. Oleh karena itu disampaikan, maka ini semua merupakan satu kesatuan, di mana kekuatan dari semua elemen tadi, tempat dia hidup, orangnya, sumber kekayaannya, cara berpikirnya, cara mengambil keputusan, cara mencari makan, cara berhubungan, menghibur diri, sampai cara mempertahankan diri, itu semua satu paket, semua berperan dalam menentukan kekuatan kita sebagai bangsa, bukan cuma dalam hal senjata saja. Itulah yang disebut sebagai ketahanan nasional. Gitu. Maka Bangsa Abah melalui dawuhnya Bangsa Danom, sebelumnya pasti sudah ada juga dari Abah Sepuh. Kenapa? Abah Sepuh teh anggota Dewan Pertahanan Negara salah satunya. Bapaknya Dewan Pertahanan Nasional. Dirayakan oleh Abah Danom dalam Tambi. Saking pentingnya karena apa? Beliau sudah tahu perang itu bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan makan. Prajurit bertempur tidak ada makanan, tidak bisa jalan. Dengan cara apa? Sosial budaya, bahasa. Karena untuk bisa berhubungan dengan rakyat setempat harus punya bahasa yang dikenal. Begitu juga menggunakan bahasa yang aneh supaya tidak mudah diketahui musuh dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian kita gunakan untuk mempertahankan diri. Dalam hal apa? Segala hal, bukan cuma serangan yang sifatnya fisik. Makanya di dalam ketahanan nasional ini salah satu pelopornya ajengan-ajengan tadi. Belum tentara dulu, ada petani ada pengusaha ada, semua ikut serta.
Oleh sebab itu dirayakan. Tidak ada negara yang punya konsep selengkap ini selain Indonesia. Alhamdulillahilladzi fadolana taslim min ibadil mu'minin. Ini kan di depannya ada lagi kalimatnya lagi. Itu yang diberikan pada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, betul. Kelebihan berupa ilmu, betul. Ini ilmu yang dimiliki bangsa. Tidak banyak orang yang menyadari. Orang bule baru tahun 90-an baru sadar, iya ya, namanya perang nggak bisa kalau cuma pakai pesawat, pakai kapal, pakai senjata. Karena bisa juga diganggu misalkan makanannya, diganggu kesehatannya. Kan kita sudah ngalami. Dari tahun 56 Abah Sepuh sudah perintah. Kita rayakan ketahanan nasional NKRI. Inilah sekarang kita di sini melalui manakib. Tiap hari kita diingatkan sebetulnya. Kita rayakan artinya apa? Jangan sampai hilang, jangan sampai lupa, jangan sampai lemah. Apanya? Ya semuanya. Bukan hanya senjatanya, tapi juga makanan kita, sumber dayanya, hubungan kita dengan sesama harus baik. Budayaan kita jangan sampai hilang. Utama ideologi kita Pancasila. Makanya hampir semua di Republik kita mau ketahanan nasional, mau wawasan Nusantara pasti di belakangnya ada berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Karena Pancasila kan nggak sembarangan, ada ininya. Tapi itu ntar, yang jelas ada ininya betul. Lihat burungnya beda. Burung besar, kalau di dalam kitab Mantiq At-Thair, Syekh Fariduddin Attar itu disebutnya simur. Simur. Tapi kalau orang Inggris bilangnya griffin. Kalau orang Swedia bilangnya griffin. Kalau orang Inggris juga ada yang bilang griffin, ada yang bilang griffin. Orang Polandia bilangnya grip. Kalau di kita nama kita namanya Garuda. Kenapa ada GR-nya sebenarnya? Simur. Griffin, Garuda. Hampir semua negara menggunakan lambang burung besar. Cuma khusus Indonesia ada tambahannya. Jambul. Itu sama Bung Karno ditambahkan. Karena dia menjadi pertahanan yang sifatnya khafi. Dulu waktu Indonesia baru merdeka, Menteri Pertahanannya dipilih nih, siapa yang jadi Menteri Pertahanan. Syaratnya pernah mengenyam pendidikan akademi militer. Zaman segitu kan belum ada akademi militer. Akmilnya punyanya Belanda di Breda. Yang punya itu pasti level raja. Alhamdulillah di Republik ini ada 2 sultan yang sudah mengenyam pendidikan itu. Satu Sultan Ngayogyakarta, satu lagi Sultan Tanjung Pura. Siapa namanya? Sultan Hamid yang kedua. Maka dipilih siapa yang akan mengenyam atau bertanggung jawab dari 2 lulusan akademi militer ini untuk pertahanan yang sifatnya jahar dan pertahanan yang sifatnya khafi. Dipilihlah sebagai Menteri Pertahanan Jahar Sultan Hamengkubuwono IX. Pertahanan khafi Sultan Hamid. Tugasnya bikin perisai, bukan perisai dari besi, tapi perisai berisi nilai yang ada di sini. Yang paling tengah gambar apa? Bintang. Bintang itu bukan bintang itu maksudnya, ini cahaya. Bahasa kita nur, perlambang nur. Di sekelilingnya itu yang sifatnya tindakan. Nah, kemudian dipilihlah Sultan Hamid untuk menggambar itu, untuk menyusun. Begitu sudah selesai, kemudian oleh Bung Karno disempurnakan. Itu mendapat bantuan dari Bapak Muhammad Yamin. Bukan kebetulan Bapak Muhammad Yamin juga dulu ngantornya di Jalan Setiabudi. Nama tempatnya sekarang Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia.
Bapak Muhammad Yamin merancang awalnya, disempurnakan oleh Sultan Hamid II dan diselesaikan, kemudian ditambahkan oleh Bung Karno, ini khusus. Kenapa? Karena Garuda Pancasila lambang negara kita itu nama lengkapnya ada. Bukan hanya Garuda Pancasila, dulu aslinya ada tambahan. Silahkan cek di internet, sudah banyak itu. Dia di depannya lengkapnya adalah Raja Wali Garuda Pancasila. Karena itu akan menjadi lambang bagi Biladul Aulia. Raja Wali Garuda Pancasila. Ulangi, Raja Wali Garuda Pancasila. Malikul Aulia, Sultanul Aulia. Alhamdulillah. Jadi semua yang ada di Republik kita itu sebetulnya penuh makna, penuh pesan, penuh wasiat. Wasiat itu artinya harus dilaksanakan, harus dijaga, nggak sembarangan. Termasuk warna tadi, ada merah, ada putih. Itu semua pesan yang dirancang oleh orang-orang yang tidak sembarangan sama sekali. Nah, ini kisah-kisah ini memang belum banyak ditulis karena terpencar ke dalam beberapa sumber. Pencar dalam beberapa sumber, dan orang-orang yang membuatnya juga bukan orang-orang yang senang ditulis dan dikenal. Mereka tulis semua jasanya di air yang mengalir. Kita bayangkan, maka sampai hari ini kita lihat bapak-bapak bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Prof. Yamin, Sultan Hamid, Pak Harto dan lain sebagainya, itu lebih banyak kita kenal dalam hasil-hasilnya. Kalau tulisannya nanti suatu hari pelan-pelan baru orang tahu, oh begini, oh begitu, begini. Bahwa beliau ini sambung menyambung menjadi satu. menjadi satu terus. Sambungan teh bahasa kitanya apa? Silsilah. Ada sanad. Enggak sembarangan. Ilmunya sama. Karena negeri kita ini negerinya Sultanul Aulia, Malikul Aulia. Maka bukan sebuah kebetulan di tanah yang begitu jauh dari Jazirah Arabia ini kok berkumpul umat Islam paling banyak di dunia. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di tanah Jazirah Arab, Ancung, Anteng, di sini mah segala jenis. Ada Bapak Ong tadi, Ada Bapak Atep, ada Bapak Atep, ada Pak Cepi, ada saya gitu. Begitu dilihat, nggak bisa dilihat berdasarkan mukanya. Memang iya, karena bangsa kita bukan bangsa yang ditentukan berdasarkan darah dan biologis, enggak. Bangsa kita ini mau habis tanahnya kayak mau apa, orangnya tetap ada di mana-mana. Yang hidup apanya? Semangatnya. Yang hidup apanya? Yang dirayakannya. Ketahanan nasional NKRI. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih itu. Semoga saya nggak kelamaan Pak. Karena tadi ternyata saya baru tahu begitu sampai sini dipesankan untuk menyampaikan itu. Sebetulnya dulu pertama kali saya diminta berceramah tentang ini oleh Bangsa Abah. Di pusat tahun berapa ini? 2019. Pas COVID enggak, setelahnya kayaknya atau 20 ya. 2020. Ini kepala masih ngitung. Suruh ceramah sama Abah, saya ada kegiatan ini begini. Mikirnya kayak Ustaz Atep. Nanti manakib sini, tapi waktu itu untuk alhamdulillah hati saya bilang adab. Begitu ditanya Abah, kapan mau ceramah? Siap sesuai arahan Abah. Kalau mau sekarang saya panggilin santri, siap Abah? Mikir, siap nggak ya? Terus Abah mikir, jangan begitu. Nanti aja pas manakib pusat, siap tanggal berapa Abah? Tanggal sekian, ternyata pas malamnya saya ada ceramah di Ciwidey. Jadi pas satu jalan, ini pikiran kayak begitu sama Abah gini, ngitung aja ya. Sama Abah dikasih alhamdulillah. Jadi waktu itu pertama kali saya sampaikan, nggak tahu YouTube-nya masih ada nggak ya? Ada di YouTube ya.
Cuma itu dalam waktu yang cukup singkat dan pesannya waktu itu banyak. Salah satunya adalah ketahanan nasional dan bela negara. Karena waktu itu santri kemudian sama abah juga gundulan semua dan kalau nggak salah gitu dia. Jadi ini memang sebuah pernyataan kayaknya oleh abah disampaikan bahwa ketahanan nasional NKRI yang kita peringati sejak tahun 56 itu dalam tahun mulai sekarang jangan hanya dibaca, tapi dipahami. Kalau mau jadi bangsa yang kuat bukan hanya dengan senjata, tapi dengan apa? Pertama ya kitanya sendiri. Kedua punya tanah, punya tempat hidup, jaga baik-baik. Sekarang udah ketahuan beberapa hari lalu, alhamdulillah sekarang sudah mendung. Kemarin begitu kering, Cicalengka, pada Lenyi semua kebakaran. Orang lupa ada satu barang yang hilang, air gitu. Air itu kelihatannya sederhana, Indonesia banyak air, kebiasaan. Padahal di dalam Al-Quran jannah itu artinya kebun nggak bakal hidup tanpa air. Jannatun tajrimin tahtiha anhar. Air yang mengalir, sungai mengalir di bawahnya. Kok lupa bahwa jannah itu cirinya itu? Di sini sudah mulai habis. Air itu lucu dia. Air itu tidak sekedar tohir, tapi mutohir. Artinya apa? Itu ditunjukkan juga. Kalau istilahnya Syekh Mursyid tidak cukup kamil, tapi juga mukamil. Demikian pula air, makanya sebetulnya air itu mulia. Coba lihat di Al-Quran bahwa air itu diturunkan Allah dari langit. Ada tempat yang menetap di bumi ini, dan kalau Allah berkehendak, Allah bisa menghilangkannya. Orang tahu air rumus kimianya H2O. Coba kasih hidrogen 2 biji, kasih oksigen 1 biji, bikin air kalau bisa. Nggak bisa. Bisa Pak, bener di laboratorium, paling berapa tetes gitu. Suruh bikin lagi, nggak bisa. Mengurai gampang, membuat susah. Nah, oleh sebab itu, di sini kita diingatkan bahwa banyak sekali hal sebetulnya yang berada di luar kuasanya manusia. Oleh sebab itu di dalam Pancasila juga, semua pertahanan yang ada di dalam perisainya Pancasila, tengah-tengahnya adalah bintang. Itu cahaya, perlambang nur Allah. Maka dalam bahasa kita disebut sebagai La ilaha illallah. Dengan itu yang lain hidup, tanpa itu yang lain nggak ada. Nggak percaya. Sifat wajib Allah ada 20. Yang pertama wujud. Sifat wajib Allah berarti sifat mustahil bagi makhluk, betul? Ya kan? Kalau Allah wujud, makhluk nggak wujud kan? Benar kan? Mustahil. Mustahil. Kita mustahil wujud. Terus sampai situ aja dulu, wujud aja dulu. Maka oleh Pangkar Sahabat kita diajarin 3 syarat mudah bersyukur. 1, nggak punya apa-apa. Yang kedua, Tidak mau apa-apa. nggak mau apa-apa. Yang ketiga, Tidak ingin. nggak bisa apa-apa. Emang kita nggak ada. Baru dengan itu kemudian maka kita akan lebih mudah bersyukur. Maka kata Pangkar Sahabat, udah nggak usah berdoa. Mau tahu doa yang pasti dijabah kata Allah. Mintalah yang sudah ada. Syukuri yang sudah ada. Kalau ada ngapain diminta? Ya betul kata Allah. Kalau sudah ada disyukuri lebih baik. Karena Al-Quran sudah bilang la in syakartum la azidanakum. Mau didanakum apa? Kedudukan, harta, jodoh lagi. Mau apa? Yang paling top kira-kira apa? Dari semua nikmat. Sehat. Sehat. Di atas sehat ada lagi Pak? Iman. Betul. Maka la ilaha illallah tadi memudahkan kita bersyukur. Kalau kita bersyukur ditambahin nikmat oleh Allah, dan nikmat yang paling utama adalah iman. Iman punya 70 pintu. Pintu yang pertama dan utama adalah la ilaha illallah. Bayangkan dari la ilaha illallah kembali lagi kepada la ilaha illallah, itu suatu bukti kita ini tiada. Maka riadah kita pertama fana di depan mursid, nanti fana di depan terus sampai pada Allah.
Dengan begitu, ini yang ngomong ya, terutama dia ngomong, karena biasa nanti begitu sampai rumah sudah diingatkan rijalul latul hihim tijaratu. Jangan dilalaikan oleh tijar. Tapi namanya manusia. Oleh sebab itu kita diberi riyadhah oleh para sahabat melalui amalan-amalan. Nah, inilah kemudian kalau pada level negara dituangkan menjadi pertahanan kopi, bukan senjata tapi perisai, bukan besi tapi nilai. Yang paling tengah inti dari semua itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid tadi, atas berkat rahmat Allah maka kita dimampukan untuk berkeinginan luhur. Itu ada di pembukaan keinginan luhur baru kita wujudkan. Artinya apa? Dengan keimanan maka yang lain menjadi berarti. Dengan la ilaha illallah yang lain kemudian menjadi bermakna. Berkah semuanya segalanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga tidak terlalu memusingkan kepala. Semoga sedikit banyak bahwa mungkin masih ada yang nyangkut gitu ya. Di dalamnya nanti pulang bisa cerita-cerita kepada ikhwan-ikhwan yang lain juga. Semoga ini berkah manfaat semuanya. Selalu amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, kalau ada kurang-kurang, salah atau yang benar itu pastinya dari saya sendiri. Alhamdulillah. Kami tutup dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bi karamah wa subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah. Amin.